Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu Diona? Alhamdulillah Bu, baik juga. Oh iya. Nah, kira-kira ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, kemarin kan saya sudah menemui Ibu di kantor, namun Ibu ada jadwal lain. Jadi hari ini saya menemui Ibu. Jadi begini, saya kan mengikuti program CGP Angkatan 7. Sekarang kan memasuki modul 3.1. Nah, kami ada tugas nih pada poin demonstrasi kontekstual. Tugasnya itu adalah di mana kami diminta untuk melakukan wawancara kepada beberapa kepala sekolah, termasuk salah satunya Ibu, terkait dengan pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti itu Bu. Boleh ya Bu, saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Boleh, Ya. silakan. Terima kasih ya sebelumnya. Jadi selama ini seperti ini Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah TK Negeri Pembina Merigi ini, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, yang mana masalah itu menimbulkan dilema bagi Ibu? Nah, jikalau memang ada, saya minta Ibu untuk sudi berbagi bercerita kepada saya tentang pengalaman tersebut, serta bagaimana cara Ibu dalam menyelesaikannya. Oh iya, baik. Mungkin ada, kalau di TK itu ada beberapa masalah yang terjadi, tetapi untuk kasus ini mungkin ini adalah permasalahan anak yang memiliki kebutuhan khusus, di mana dari awal bahwa kita tidak mengetahui bahwa anak ini memiliki kebutuhan khusus seperti itu. Nah, ketika setelah proses pembelajaran saya mendapatkan laporan dari guru yang bersangkutan bahwa memang anak ini tidak bisa mengikuti kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas. Selain dari pribadi anak tersebut, anak ini juga sering mengganggu teman-temannya, sehingga sedikit menimbulkan kekacauan lah di dalam kelas. Jadi guru yang bersangkutan merasa kewalahan, sehingga guru berdiskusi dengan saya, mencari solusi bagaimana sih ketika belajar anak ini biar di dalam kelas ini kondusif seperti itu. Sehingga ada juga yang guru tersebut mendapatkan laporan dari wali murid bahwa ketika proses belajar mengajar di dalam kelas itu sering diganggu oleh anak yang memiliki kebutuhan khusus ini. Jadi beberapa laporan sehingga guru ini merasa kewalahan seperti itu. Jadi satu sisi dengan anak yang memiliki kebutuhan khusus, kemudian satu sisi lagi wali murid yang merasa keberatan karena anaknya terganggu di dalam kelas tersebut. Nah, jadi seperti itu permasalahan yang saya hadapi. Jadi ketika itu guru ini merasa karena memang tidak memiliki kompeten di dalam anak yang berkebutuhan khusus, jadi merasa kewalahan seperti itu. Apalagi guru tersebut hanya sendiri di dalam kelas. Jadi ketika guru proses pembelajaran, anak yang ini harus diperhatikan secara khusus, sedangkan anak-anak yang lain juga membutuhkan perhatian juga dari guru tersebut. Sementara si wali murid ini benar-benar percaya kepada Ibu ya. Iya, atas ini pendidikan anaknya. Iya, karena wali kelasnya juga sudah berkonsultasi kepada orang tuanya, orang tua anak ini, bahwa memang orang tua tersebut mengakui bahwa anak ini memang memiliki kebutuhan khusus. Kemudian si wali kelas ini wali murid ini menyerahkan sepenuhnya bahwa pendidikan anaknya ini untuk tetap berada di TK Negeri Pembina. Padahal mungkin wali kelas ini sudah menyarankan seperti itu kepada wali anak tersebut supaya memang menempatkan anak ini di sekolah yang khusus seperti itu. Tapi orang tua ini percaya penuh kepada pihak sekolah seperti itu. Jadi menjadi dilema ya Bu, di satu sisi kalau kita membiarkan teman-teman yang lain terganggu, kalau kita menyarankan ke sekolah lain, si orang tua ini sudah begitu percaya kepada si betul. Bagi saya kan dilema bagi saya. Satu sisi ada guru saya yang istilahnya merasa kewalahan, kemudian satu sisi saya merasa kasihan juga terhadap anak tersebut karena orang tuanya udah benar-benar percaya ke kita seperti itu. Lantas saat itu keputusan yang Bu ambil seperti apa? Ya memang pada awalnya berat ya, pertimbangan saya terhadap guru maupun terhadap anak ini. Akhirnya saya mengambil keputusan bahwa
kalau proses pembelajaran merasa terganggu dengan satu orang guru, akhirnya saya menambahkan satu orang guru lagi untuk membantu di dalam kelas tersebut, sehingga guru yang saya tempatkan di kelas tersebut bisa memberikan perhatian khusus kepada anak tersebut. Jadi proses belajar mengajar bisa berjalan seperti itu. Iya, itu keputusan yang bagus sekali ya Bu ya. Jadi seperti ini Bu, di dalam modul yang sudah saya pelajari ini, itu ada 2 jenis dilema, yaitu satu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran. Yang satu lagi namanya bujukan moral, yang mana merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang muncul ini? Apakah ini merupakan dilema etika atau merupakan bujukan moral? Biasanya saya lihat dulu ya Bu dari kasus, jika kasus ini berhubungan dengan ranah hukum berarti bujukan moral. Tapi jika berhubungan dengan tidak berhubungan dengan ranah hukum berarti itu adalah dilema etika. Nah, apalagi dampaknya memang benar di satu sisi dan benar di sisi yang lain. Jadi sudah bisa dipastikan itu adalah dilema etika. Iya. Berarti dari kasus yang Ibu ceritakan tadi bahwa keputusan yang Ibu ambil adalah dengan cara merekrut satu personel lagi guna membantu si guru kelas agar pembelajaran berjalan dengan baik, itu adalah untuk menjaga perasaan si anak juga Bu ya. Jadi di sini posisinya itu adalah benar lawan benar seperti itu ya Bu ya. Iya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan cara pengambilan keputusan terutama untuk kasus dilema etika, kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, menurut saya lebih memilih nilai-nilai kebajikan ya Bu, yang harus dijunjung tinggi seperti itu. Karena dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan seperti keadilan, kejujuran dan kemanusiaan dan lain-lain, maka kebenaran itu sendiri akan mengikutinya seperti itu. Iya benar sekali Bu. Kemudian adakah langkah-langkah atau strategi yang seperti apa Ibu lakukan di dalam menyelesaikan masalah seperti ini Bu? Ya, biasanya ada 3 tahapan ya Bu ya saya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama saya mengkonfirmasi dulu masalah kepada yang berkepentingan seperti itu. Jadi saya mengkonsultasikan dulu. Yang kedua berdiskusi tentunya kepada stakeholder yang ada di dalam sekolah, baik wakil kepala sekolah beserta pengawas juga. Dan yang ketiga saya melakukan refleksi tentunya terhadap diri sendiri, bagaimana jika saya berada pada posisi orang tua tersebut, apa yang akan saya lakukan seperti itu. Benar sekali, tentunya kita akan diperlakukan dengan baik Bu ya, seperti itu ya. Kemudian ini Bu, ada tidak hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema ketika dilema seperti itu? Maksudnya hal-hal yang lebih efektif lagi seperti itu Bu? Saya rasa semuanya efektif ya Bu ya, jika semua kita bisa berkomunikasi seperti itu kepada semua pihak yang terkait, sehingga kita tahu apa yang terjadi antar sesama kita seperti itu. Jadi stakeholder yang ada di sekolah ini harus tahu, jadi kita berkonsultasi bersama seperti itu. Terbuka seperti itu. Iya, saling terbuka betul sekali. Menurut Ibu, adakah tantangan dalam mengambil keputusan-keputusan di dalam kasus dilema ini? Kalau tantangan pasti ada ya Bu ya. Ada yang kalau adanya keterbukaan, kalau tidak adanya keterbukaan di dalam lingkungan sekolah ini, itu merupakan tantangan yang sangat besar. Kemudian kalau untuk kasus ini sendiri, mungkin ini adalah tantangan bagi saya adalah tentang pembiayaan seperti itu. Seperti itu. Kemudian tentunya Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus ini atau Ibu mempunyai prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus ini atau bagaimana? Kalau untuk jadwal itu tidak ada ya Bu ya. Tapi kalau untuk prosedur mungkin ketika kita mengalami dilema seperti itu, tentunya kita memiliki prosedur untuk penyelesaiannya seperti itu. Ya, salah satu tadi prosedurnya mungkin dengan menemui dengan berkomunikasi dengan stakeholder tadi ya Bu ya. Iya betul sekali. Kemudian untuk kasus dilema ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah Ibu di dalam mengambil keputusan? Ya, seperti kita katakan tadi ya Bu ya, karena kita ada keterbukaan di dalam lingkup sekolah ini, jadi kita
selalu berkonsultasi kepada stakeholder yang ada di lingkungan sekolah seperti itu. Iya, bagus sekali Bu ya. Pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua penjabaran kasus dilema yang Ibu ceritakan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu dapatkan? Oh iya, baik. Dari penjabaran yang saya jelaskan tadi, saya mengambil pelajaran bahwa kita harus selalu membangun komunikasi tentunya yang baik kepada semua warga sekolah, dan juga kita harus membangun empati kepada orang yang bekerja sama dengan kita agar dapat menyelesaikan semua permasalahan yang kita hadapi. Baik Bu, saya rasa cukup sampai di sini. Dari tadi panjang lebar kita bercerita. Terima kasih. Saya apresiasi sekali kepada Ibu. Ternyata memang dalam mengambil keputusan itu kita harus memperhatikan 3 prinsip, 4 paradigma, dan beberapa langkah yang harus kita lalui supaya kita bisa mencapai suatu keputusan yang dianggap adil dan tidak memberatkan pihak satu dan pihak lain. Benar sekali. Terima kasih Bu, cukup sampai sekian hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat terutama buat saya pribadi dan ibu juga tentunya Bu ya. Lain kali kalau saya ada waktu atau Ibu ada waktu, saya pengen ngobrol-ngobrol banyak lagi sama Ibu. Baik, terima kasih Bu. Permisi dulu Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Roli. Waalaikumsalam Ibu Diona. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ibu Diona. Oh iya Bu Diona. Dapat apa ya? Ini Bu, mohon maaf Bu ya jika saya mengganggu waktu Ibu hari ini. Saya kan dari CGP Angkatan 7. Kebetulan saya ini mempunyai tugas pada modul 3.1, yaitu pada proyek demonstrasi kontekstual, di mana saya diminta untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah, salah satunya Ibu. Nah, bisa nggak Bu saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Oh iya bisa. Ya, terima kasih sebelumnya ya. Terus saya mau nanya Ibu, selama Ibu menjadi pemimpin atau kepala sekolah di TK Kasih Ulfa ini, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pimpinan yang mana masalah itu menimbulkan dilema etika? Nah, jika ada, boleh tidak Ibu menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaiannya yang Ibu lakukan? Oh iya, ada. Kalau seperti awal masuk ajaran baru, di mana anak itu nggak mau ditinggal sama orang tuanya di waktu pembelajaran dimulai. Anak itu apabila ditinggal sama orang tuanya sampai menjerit-jerit menangis. Tetapi kalau orang tuanya mendekati dia sambil belajar itu di kelas, anak itu diam. Nah, jadi setiap hari anak itu harus ditunggu sama orang tuanya di dalam kelas biar anak itu tidak menangis di waktu pembelajaran sekolah. Akhirnya kan si Ibu Ida ini memberikan perhatian setiap hari kepada anak biar orang tuanya itu tidak menunggu anaknya setiap hari. Pas anaknya datang, anak itu langsung dipeluk, dirangkul sama Ibu Ida, dibujuk kan, supaya anak itu mau ditinggal sama orang tuanya. Memang anak itu berhenti akhirnya, ibunya tidak duduk lagi di dalam kelas ya. Tetapi waktu ada beberapa hari sudah, orang tuanya, ada anak mengadu sama orang tuanya. Bu, katanya, kenapa sih rapasnya itu kalau setiap hari itu Ibu Ida dipeluk, dirangkul. Jadi kan iya, jadi kecemburuan. Kemarin itu adalah orang tuanya mengadu sama saya. Akhirnya saya ceritakan, saya panggil Ibu Ida sama orang tuanya, kenapa terjadi seperti itu. Maka itu kata si Ibu Ida ini Bu, maaf sebelumnya. Karena katanya si Rapasya ini kalau ditinggal sama orang tuanya itu selalu menangis waktu pembelajaran. Akhirnya saya dengan cara saya peluk, saya bujuk si Rapasya ini mau ditinggal sama orang tuanya. Jadi itulah, jadi saya pertemukan sama wali muridnya. Karena wali muridnya semacam mengadu lah sama saya kalau karena ada kecemburuan anaknya itu. Tadi akhirnya titik temunya memang si Rapasya ini tidak mau ditinggal sama orang tuanya kemarin awal-awal masuk sekolah. Dan alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi, sudah mandiri. Jadi menimbulkan dilema ya Bu, yang mana nanti kalau Ibu
membiarkan wali kelas melakukan tersebut, anak lain dari tersebut, seperti itu ya Bu. Iya. Namun jika dibiarkan nanti si anak ini tidak mau sekolah, Iya, gitu ya. iya. Berarti keputusan yang Ibu ambil, Ibu mempertemukan kedua belah pihak tadi ya, Iya. antara wali kelas dan Wali kelas sama wali murid yang kecemburuannya melapor sama orang tuanya, kurang kenapa sudah pasien selalu diberi perhatian yang berlebihan kan. Iya, iya, iya. Akhirnya ditemukan jawaban seperti Iya, itu ya. iya. Berarti Ibu dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang bersabda ya Bu, yang mana itu adalah sangat penting di dalam kita dalam pengambilan keputusan. Kemudian kira-kira ada nggak tantangan yang Ibu alami di dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema tersebut? Itu ada Bu Leona, di mana asumsi wali murid itu atas aduannya itu benar dan wali kelasnya juga benar. Jadi saya harus benar-benar berhati-hati untuk mengambil keputusan ini. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan ya, Bu, karena posisinya itu adalah benar lawan benar. Iya. Si wali kelas benar, wali murid juga benar seperti itu ya. Iya, benar sekali. Nah, terus apakah Ibu mempunyai waktu khusus untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah Ibu menyelesaikan masalah ini langsung di tempat atau Ibu mempunyai prosedur tertentu seperti itu? Tidak mudah saya mengambil keputusan langsung di tempat. Saya panggil antara wali murid tadi sama wali kelasnya, saya pertemukan supaya saya bisa mempertanyakan apa penyebab si anak ini tadi bisa menimbulkan kecemburuan kepada anak yang lain. Anak ini temukan jawaban ya Bu ya? Ya, ditemukan jawabannya, itulah kata si ibu Ida tadi, oleh karena si anak tadi nggak mau ditinggal sama orang tuanya. Nah, akhirnya kalau perlu dibujuk dalam cara seperti itu, anak itu beransur-ansur mau ditinggal sama orang tuanya di waktu kegiatan belajar dimulai. Berarti bagaimana cara Ibu mengambil keputusan atau bagaimana langkah-langkah atau strategi yang Ibu lakukan? Untuk mengambil keputusan, ternyata saya ambil dengan pertimbangan nilai-nilai kebijakan dan berpesan seperti keadilan, tanggung jawab, dan kasih sayang, dan lain-lain. Oh iya begitu ya Bu, berarti Ibu mempertimbangkan nilai kewajiban universal yang ada di dalam penting yang menjadi dalam pengambilan keputusan. Untuk paradigma etika yang Ibu alami ini merupakan paradigma yang mana? Paradigma jangka panjang dan paradigma jangka pendek. Oh, paradigma jangka panjang dan jangka pendek. Tentu ada alasannya Bu ya. Kira-kira ada apa Bu alasannya? Karena dengan perlakuan wali murid kepada anak seperti itu, maka anak itu membiasakan anak itu mandiri dan bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Jadi berakibat berefek jangka panjang kepada si anak ini ya, kalau menjadi kebiasaan kepada si anak ini. Bagus sekali Bu ya. Terus ini menurut Ibu kasus dilema etika ini berdasarkan prinsip yang seperti apa? Melakukan kebaikan demi orang tuanya. Demi orang lain berarti ya. Melakukan kebaikan demi orang lain. Bagus itu. Terus ini Bu, yang terakhir pertanyaannya, apakah di dalam pengambilan keputusan ini Ibu dibantu oleh orang-orang yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan atau bagaimana? Tergantung permasalahannya Bu Leona. Kalau memang masalahnya sepertinya sulit, saya minta bantu sama orang lain. Tapi kalau kasusnya seperti ini, itu masih dengan keputusan saya sendiri. Ya, wah, ya bagus sekali ya. Ternyata memang dalam kita mengambil keputusan itu harus memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip dan langkah-langkah yang harus kita pikirkan supaya kita dapat mengambil keputusan yang tepat ya Bu ya. Ternyata dalam mengambil keputusan saja harus hati-hati. Saya apresiasi sekali kepada Ibu, ternyata banyak sekali pengalaman yang Ibu alami dalam kasus dilema ini. Semoga nanti bisa menjadi pembelajaran bagi saya pribadi yang kedepannya. Sekian dari saya Bu hari ini, mohon maaf mengganggu. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya mau izin Bu ya. Ya, terima kasih Bu Leona. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Semoga sukses Bu Leona. Iya, terima kasih.